Baik, qablau bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Imawan, saya dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan membawakan makalah dengan judul ilmu morfologi. Nah, apa tuh itu ilmu morfologi? Sepertinya kita asing ya menjadi teman-teman. Apa itu ilmu morfologi? Kemudian apa pengertian proses morfologi itu? Bagaimana macam-macam morfologi? Tentunya kita masih sangat asing ya teman-teman. Nah, baik, di sini nanti kita insya Allah akan mengulas sedikit demi sedikit apa itu ilmu morfologi, bagaimana pengertiannya dan lain-lain. Oke. Pengertian ilmu morfologi. Ilmu morfologi itu secara etimologi itu berasal dari kata morf dan logi. Jadi secara morf itu artinya bentuk, kemudian logi itu artinya ilmu. Jadi secara harfiah morfologi itu ilmu mengenai bentuk. Nah, contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti kata dasar, terus kata pengulangan, kata perimbuhan dan lain-lain itu loh teman-teman. Contohnya sepeda, terus sepeda itu kan bisa kita kasih imbuhan bersepeda, sepedahan atau dan lain-lain itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau menurut Ramlan, morfologi itu ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Nah, di dalam bahasa Arab itu morfologi itu disebut dengan ilmu sorof, yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa Arab. Kemudian seperti i'robnya, binanya dan lain-lain itu. Nah, itu morfologi, tapi morfologinya bahasa Arab. Nah, kemudian apa tuh pentingnya kita mempelajari ilmu morfologi? Jadi supaya kita itu tidak salah dalam pengucapan teman-teman, dalam pengucapan bahasa Arab sehari-hari yang kita ucapkan. Nah, itu kan sering salah. Soalnya apa? Di bahasa Arab sendiri itu pun ada 28 huruf yang konsonan, ba, ma, wa dan lain-lain itu. Nah, itu kalau kita jarang mengucapkan atau jarang pengucapannya itu kita jarang berlatih, di situ kita akan mengalami kesulitan. Kenapa kesulitan? Ya karena ketika kita ingin mengucapkan misalnya ngalamin, nanti kita salah alamin, mada. Nah, itu loh apa ya, pengucapan kita itu yang sering salah ketika kita ingin belajar bahasa Arab tapi jarang kita latihan berbahasa Arab. Takutnya seperti itu. Karena apa? Ketika kita salah pengucapan itu bisa jadi juga salah makna, karena bahasa Arab itu sangat vital sekali. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian morfologi ini ada beberapa macam proses morfologi. Kalau dalam ilmu lughah itu ada 3 proses morfologi, yaitu proses yang pertama afiksasi, yang kedua itu proses pengulangan atau reduplikasi, kemudian yang ketiga proses pemajemukan. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia sendiri itu ada yang namanya satu proses lagi, yaitu proses zero. Nah, kemudian morfologi itu dibagi menjadi 2 tipe analisis di dalam ilmu lughah. Yang pertama itu morfologi sinkronik, dan yang kedua morfologi diakronik. Apa itu morfologi sinkronik? Morfologi sinkronik itu adalah suatu analisis linear yang mempertanyakan apa-apa yang merupakan komponen leksikal dan komponen sintaktik kata-kata
dan bagaimana cara komponen tersebut menambahkan, mengurangi. Nah, atau secara istilahnya itu morfologi sinkronik itu merupakan analisis secara simpel, teman-teman. Jadi cuman kita membutuhkan data-data yang dibutuhkan saja. Tapi kalau yang morfologi diakronik itu dia itu benar-benar rinci. Jadi dia itu harus mengetahui kenapa kok kata-katanya seperti ini, kenapa kok dulu kata-katanya seperti ini dan sekarang kok berubah menjadi seperti ini kata-katanya. Nah, itu dijelaskan di dalam morfologi diakronik ya teman-teman. Nah, kemudian ada sebuah pendapat itu